Iman Kristen itu bicara kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi sebenarnya soal kematian tidak ditentukan umur. Ya, jadi Bapak Ibu umurnya berapa, Tuhan yang menetapkan batas hidup kita dalam Tuhan. Ya, yang kedua, kita harus jujur secara pribadi, secara jiwani kita sebenarnya nggak siap tuh dipanggil Tuhan. Siap meninggal itu nggak siap, walaupun mungkin secara pikiran siap-siap aja lah. Ya, sebab kalau benar-benar siap sudah nggak punya banyak keinginan lagi kok. Gitu kan. Jadi kalau masih pengen ini, pengen belum siap, belum lagi membayangkan harus tinggalkan gitu. Sebenarnya nggak ada yang siap Bu, tetapi perlu memang mempersiapkan diri dengan benar ya supaya kapanpun waktunya Tuhan panggil pasti nggak ada yang siap, tetapi secara hati kita memang jadi siap, lebih cepat siap gitu ya. Jadi tidak ada yang siap tapi perlu persiapan. Iya betul. Itu ya. Nah, mungkin kita juga perlu ketahui Pak, tadi kan perlu persiapan. Berarti kita juga perlu memahami sebenarnya pandangan iman Kristen tentang kematian itu seperti apa? Pandangan iman Kristen ya, ada beberapa hal yang penting ya. Yang pertama, kematian itu sebenarnya secara iman Kristen itu hanya perpindahan. Hanya perpindahan ya. Kalau misalnya kita lihat di surat Tesalonika ya, kematian itu hanya sebuah perpindahan. 1 Tesalonika 4 ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang meninggal dalam Kristus itu dikumpulkan bersama Yesus. Hari ini kita percaya Yesus dan secara Roh Kudus menyertai kita kan? Kita disertai Tuhan yang tidak kelihatan. Nanti ketika meninggal sebenarnya juga tetap bersama Tuhan kan? Tetap bersama Tuhan, tetapi justru kepastian. Sebab kalau hidup di dunia ini kita ini berjalan bersama Tuhan, berkumpul dengan saudara seiman, berkumpul dengan orang yang menyenangkan, berkumpul dengan orang yang menyebalkan, berkumpul dengan orang yang baik, berkumpul dengan orang yang jahat. Nah, kalau di dunia ini kita berjalan bersama Tuhan, tapi juga berkumpul dengan orang yang macam-macam yang kadang-kadang membuat kita pusing, membuat kita sebel. Gitu ya. Nanti ketika kita meninggal, kita berkumpul dengan Tuhan. Siapa yang berkumpul dengan Tuhan? Orang-orang percaya saja. Dan itu enak sekali. itu pertama. Ya. Iman Kristen itu bicara kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Hanya pindah tempat. Fisiknya aja kembali ke tanah. Tetapi sebenarnya diri kita, hidup kita berkumpul dengan Tuhan. Dan yang kedua, saya lanjutin Bu ya. Silakan Pak. Iya. Yang kedua, kematian itu keuntungan. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Untung kita, nggak rugi. Jadi siapa yang mau daftar duluan? Karena untung meninggal itu. Tapi itu tadi, yang punya kedaulatan untuk mengambil nyawa kita ya Tuhan. Jadi sebenarnya bagi kita nggak boleh kita itu mengambil yang bukan hak kita kan. Tuhan yang berdaulat. Tetapi meninggal itu keuntungan. Karena apa? Ya untung kita sudah nggak perlu lakukan banyak hal kok. Ya, artinya tidak banyak hal berjerih lelah, tidak harus hadapin konflik dengan orang, gitu kan. Coba oma-oma ketemu dengan anaknya atau dengan menantunya yang nggak cocok gitu, kadang-kadang lebih enak di gereja kayak surga, di rumah ketemu itu siapa maunya ribut melulu, nggak enak toh, ya. Oh bukan oma di sini. Ya, itu kadang-kadang kita gitu kan. Nanti kenapa keuntungan? Karena begitu kita meninggal tadi pindah berkumpul dengan Tuhan, untung. Karena semua beban, semua masalah, semua hal yang menyedihkan hati, semua hal yang membuat kita capek, semua hal yang membuat kita stres, itu kan sudah diangkat Tuhan, sudah dibebaskan itu.
bersamaan dengan tubuh kita dimakamkan kan? Kalau kita meninggal, bukankah itu keuntungan karena hidup lebih baik? Yang ketiga, kematian itu kebahagiaan. Berbahagia orang yang meninggal dalam Tuhan, tapi ya. Wahyu pasal 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari Tuhan, dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ingin mencari kebahagiaan sejati, berkumpul bersama dengan Tuhan. Kapan itu? Harus melewati yang namanya kematian. Karena tubuh kita ini kan tubuh yang kita bawa sejak lahir, tubuh yang ada kedagingannya, sisi keberdosaannya, tidak layak berkumpul dengan Tuhan. Itu harus kembali ke tanah. Tetapi roh dan jiwa kita yang sudah dikuduskan Tuhan, berkumpul dengan Tuhan. Sebuah kebahagiaan sejati itu kalau berkumpul dengan Tuhan. Bapak Ibu kapan berjumpa dengan Tuhan? Sebab mungkin kita dari kecil Kristen ya, tetapi biasanya kan ada yang namanya kasih mula-mula. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Itu kan seperti kita semangat, senang, bahagia sekali ya. Kita seperti nggak pernah lelah untuk tahu lebih banyak tentang Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Kita ke ibadah itu senang banget. Sebentar pengen ibadah lagi, sebentar pengen memuji Tuhan lagi. Hidup kita bahagia sekali kan? Itu baru ketemu Tuhan pertama kali loh, kasih mula-mula loh. Nah setelah kematian kan berkumpul dengan Tuhan selama-lamanya. Kebahagiaan tanpa batas. Makanya berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Tidak hanya tadi dikatakan sudah berhenti dari jerih lelah. Berarti kan bahkan istilahnya enak banget kan, istirahat. Bagi orang Kristen meninggal itu istirahat. Luar biasa, iman Kristen kalau kita pelajari Alkitab itu ya, kematian selalu dengan istilah tidak menakutkan, tidak menyedihkan. Tadi kan keuntungan, berkumpul bersama dengan Tuhan, berbahagia, istirahat, positif sekali iman Kristen. Jadi kita penting betul, kita ini orang Kristen, iman kita harus dasarnya adalah firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Jadi dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, kalau bicara kematian, apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang harus kita percayai. Bukan apa yang dikatakan orang. Ya, supaya menghadapi kematian kita lebih siap. Karena emang itu kok, berarti tidak ada yang menakutkan dan menyedihkan sebenarnya kan. Siapa orang yang gak senang bahagia? Siapa yang gak mau untung? Siapa yang gak mau istirahat? Kan sesuatu yang indah semua, baik semua. Loh kenapa takut? Nah, kebenaran firman Tuhan ini yang pertama harus jadi landasan kita memang Bu. Itu yang kalau mau menyiapkan diri, kapan aku dipanggil Tuhan, ini harus yakin dulu. Punya keyakinan tentang hal itu. Dengan benar. Ya, kita mungkin sering dengar tentang apa yang tadi Bapak uraikan dan menjadi suatu persiapan bagi kita. Tetapi juga kenyataannya Pak di dalam keseharian kita khususnya ketika kita sudah memasuki usia tertentu dengan pergumulan hidup yang ada khususnya ya kita lebih banyak bicarakan soal kesehatan lah. Tuh. Jadi nah bagaimana, oke, saya siap dipanggil, saya tahu konsep daripada firman Tuhan seperti ini, tetapi bagaimana menyeimbangi dalam arti pengetahuan kita itu benar-benar juga terwujud di dalam iman kita, maksudnya terlihat ya saya yakin tanpa mengeluh sekalipun banyak yang harus kita hadapi gitu. Jadi di dalam persiapan ini, secara pengetahuan siap gitu, udah tahu
begitu indahnya nanti kalau dipanggil Tuhan berpulang ke rumah Bapak. Tetapi sementara ini sebelumnya, nah bagaimana apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Ada beberapa orang itu kenapa pengen dipanggil Tuhan cepat, pengen mati cepat. Kalau saya sih masih pengen panjang, Bu. Karena saya masih lama, lihat anak saya menikah masih lama, anak saya masih muda. Masih banyak keinginannya ya. Masih banyak keinginan. Ada beberapa alasan orang pengen cepat dipanggil Tuhan, pengen matilah gitu ya. Coba. Yang pertama sebenarnya karena tertekan ya. Perasaan punya beban masalah yang berat, lalu merasa sendirian, itu kadang-kadang membuat orang sangat tertekan. Doanya pun mungkin pengen dipanggil Tuhan cepat. Di Alkitab ada itu namanya Nabi Elia. Nabi Elia itu setelah pelayanan yang luar biasa mengalahkan nabi-nabi Baal, setelah itu sama Ratu Isabel kan mau dibunuh tuh. Dia jadi ketakutan luar biasa, dia lari, lalu dia itu tertekan betul, sampai mungkin istilah sekarang itu depresi itu. Sampai dia berdoa begini ya, saya kutipkan di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 itu dia gini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini seorang nabi loh, seorang hamba Tuhan habis dipakai Tuhan luar biasa pun ternyata ketika dia tertekan, merasa sendirian, dia minta dipanggil Tuhan cepat. Berarti sebenarnya soal pengen mati cepat begitu, cuma ini kita lihat sebabnya ya, apa artinya dalam kondisi jiwanya. Dia merasa ketakutan luar biasa. Ternyata hamba Tuhan yang luar biasa itu justru takut dengan seorang perempuan. Padahal dia melawan ratusan nabi, itu berani luar biasa dengan satu perempuan yang memerintahkan ngejar dia untuk bunuh dia, ketakutan gitu. Jadi bapak-bapak jangan pernah remehkan seorang perempuan. Ya, ketakutan luar biasa, dia lari ke padang gurun, merasa sendirian ini. Itu berarti bahaya ya. Ketika kita punya pergumulan, lalu merasa sendirian, itu biasanya kita tertekan, akhirnya kita pengen, udahlah Tuhan panggil juga nggak apa-apa. Makanya kalau kita ada pergumulan menakutkan gitu, jangan pernah sendirian. Persekutuan seperti ini sangat dibutuhkan. Ya, ngobrol dengan sesama teman itu sangat dibutuhkan. Sebab perasaan sendiri itu membuat jiwa orang kosong. Ketika dia jiwanya kosong, dia semakin hampa ini. Jadi sepertinya apapun yang dia kerjakan, apapun yang sudah dia miliki, nggak ada artinya lagi. Artinya pengen tinggalkan dunia ini aja, udah nggak ada artinya lagi semua gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu tantangan jadi orang tua itu kan merasa sendirian, betul nggak? Saya belum pernah jadi lansia sih, tetapi lansia itu salah satu musuhnya itu kesepian, merasa sendirian. Karena kadang-kadang dengan anaknya sibuk semua, cucunya juga sibuk, kalau ngomong nggak nyambung kita dengan cucu, bahasanya kayak kita jadi orang aneh kalau ngomong, cucu kita juga bingung dengan kita. Bukan karena nggak ada orang ya, tetapi kan merasa sendirian gitu. Musuh berat para lansia itu kesepian, merasa sendirian. Makanya buat geng aja di gereja dah. Supaya bisa temen ngobrol, hanya sebatas gitu kadang-kadang kan. Ya makan sama-sama, main sama-sama, jalan-jalan sama-sama. Itu bisa bagian dari menyiapkan tubuh ya. Kalau tidak nanti apalagi ditambah lagi sudah tertekan, merasa sendirian, ketakutan, ditambah lagi rasa bersalah. Nanti seperti Yudas Iskariot. Ketika dia habis mengkhianati Yesus, rasa bersalah luar biasa, dia nggak ada teman ngobrol karena merasa bersalah sekali, menyendiri, apa yang dilakukan? Bunuh diri.
Kita banyak dengar berita orang bunuh diri karena kesepian, karena rasa bersalah. Cara yang untuk itu dipikir bunuh diri selesai. Atau ada lagi contoh lagi itu Yunus. Yunus itu kan luar biasa dipakai Tuhan. Dia khotbah seluruh kota bertobat. Wah itu kan luar biasa. Tetapi begitu lihat seluruh kota bertobat, dia sendiri bermasalah. Saya bacakan ada satu ayat menarik itu. Ini aneh, ini hamba Tuhan yang paling aneh ini. Melayani semuanya bertobat, termasuk raja sampai rakyat bertobat, tetapi dia menyesal malahan. Itu. Ternyata problemnya di sini nih. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Apa yang mengesalkan hati Yunus? Raja Nineve dan rakyat bertobat. Ini mengesalkan. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Aneh nggak? Misalnya saya habis ibadah, misalnya KKR gitu, yang datang banyak. Kemudian habis khotbah, yang bertobat banyak. Kemudian di kamar saya menyesal, kesel. Betul kan Tuhan? Saya tahu ini, kalau mereka dengar firman Tuhan, mereka bertobat. Mereka kan, berarti kan sebenarnya kalau kita telusuri, ini tanda orang pahit hati. Gampang cemburu sama orang lain. Cemburu dia dikasih Tuhan, itu kan pahit hati itu. Makanya dia kesel. Karena kok orang yang jahat begini dikasih Tuhan. Mestinya kan yang dikasih Tuhan itu yang baik-baik, kayak akulah. Dia nilai dirinya terlalu tinggi, lalu menghakimi orang lain. Ini gejala orang pahit hati. Kalau kira-kira orang tua itu pahit hati, kira-kira seperti apa Pak? Maksudnya ini kan tadi kalau ilustrasi Yunus, hamba Tuhan melihat ya raja dan rakyat Niniwe yang sebenarnya begitu jahatnya ya. Tapi kira-kira ada tidak orang tua yang yang pahit hati mungkin dengan keluarganya seperti itu? Opa Oma ada nggak? Yang Ini kayaknya happy-happy semua Pak. Oh, iya. Sangat banyak, sangat banyak. Kadang-kadang ada orang tua itu justru pahit hati dengan, ya kalau masih punya pasangan, kadang-kadang pahit hati dengan pasangannya. Bisa loh sampai tua itu masih pahit hati itu. Bisa tuh, iya. Jadi berantem terus itu. Udah dari awal menikah sampai di ujung pernikahannya berantem terus. Karena ada penyesalan kadang-kadang di awal lah selesai. Gitu kan. Tapi bisa juga dengan anak loh. Dengan anak-anak loh. Jadi yang jadi anak-anak ingat itu. Kadang-kadang kita buat orang tua kita pahit hati. Karena orang pahit hati itu kan bisa muncul karena merasa tidak dihargai, merasa tidak dikasihi, gitu ya. Makanya kalau di Alkitab itu janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah supaya tidak tumbuh akar yang pahit. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu artinya apa? Praktisnya ya. Kasih karunia Allah itu berarti kan pemberian cuma-cuma, kebaikan, pengampunan, kasih dan berkat, pokoknya hal-hal yang baik dari Tuhan yang diberikan kepada kita cuma-cuma itu. Jadi semua kebaikan Tuhan diberikan kepada kita. Padahal kita tidak layak menerimanya. Nah kalau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu berarti kan lupa kalau kita itu dikasih Tuhan. Lupa kalau kita diampuni Tuhan. Lupa bahwa kita sudah terima hal-hal baik dari Tuhan walaupun kita nggak pantas dari Tuhan. Ketika lupa itu makanya tumbuh akar pahit.
apa yang menarik kita untuk menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Itu tadi misalnya merasa nggak dihargai. Jadi lupa bahwa dia sebenarnya juga nggak layak tuh dihargai oleh Tuhan gitu kan. Lalu ketika anaknya buat dia sedih hati, marah, tersinggung, Bapak Ibu pernah nggak tersinggung dengan anak? Nggak pernah, sekali. Enggak lah, kadang-kadang kita itu manusiawi kok. Kita bisa. Kadang-kadang anak sepertinya nggak tahu terima kasih nih. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah berjuang luar biasa, beri yang terbaik untuk anak, anaknya nggak menghargai, bahkan ketika ditegur malah ngomongnya sangat kasar sekali. Nah, itu orang tua bisa sedih hati ya. Sedih hati, terlalu memikirkan sikap anaknya itu, akhirnya dia menuntut anaknya harus sempurna, jadinya kan begitu. Itu kan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Coba kalau Tuhan nunggu kita sempurna, baru Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Kira-kira kapan ya? Nggak pernah kejadian kan? Kita nggak pernah sempurna. Orang yang pahit hati itu kecenderungannya memang nuntut orang lain sempurna bagi dia. Lupa kasih karunia Tuhan, itu tumbuh akar pahit. Sangat mungkin Bu. Cuma kadang-kadang ini ya opa oma ya, lansia begitu, nggak usah gini, kadang-kadang merasa malu untuk jujur, aku sebenarnya sakit hati loh sama anakku. Sebab anak kita aja kadang-kadang kalau dilayani juga bilang, aku sakit hati sama papa mama. Gitu ya. Tapi orang tua kadang-kadang, kalau itu kita nggak jujur mengakui kalau sebenarnya kita terluka dengan anak kita, dengan siapa gitu ya. Itu membuat kita jadi apa ya, nggak bahagia itu. Kita jadi nggak bisa sukacita ya. Mending cerita, makanya kembali lagi cerita kepada siapa yang bisa dipercaya. Makanya kalau punya geng kan enak cerita. Itu kan cerita saja. Udahlah memang buat sedih kok anakku kok, buat aku sakit hati. Paling kalau dengan teman segereja kan ya udahlah, diterimalah namanya anak gitu kan. Akhirnya begitu kita ya udah belajar memaafkan dan menerima anak kita apa adanya. Di situ kita berarti ada dalam kasih karunia Tuhan. Kita nggak akan tumbuh akar pahit. Jadi lebih kepada geng yang menguatkan bukan memanasi ya Pak ya. Oh iya, geng penguat. Nah, kadang-kadang kan malah kompor-komporin. Oh Dasar iya. banget, anak saya juga kayak gitu jadi lebih panas gitu Pak. Oh iya. Ya harusnya enggak ya, kalau di gereja janganlah ya. Justru itu teman untuk saling, jadi kalau kita sama-sama senasib nih, kan ada istilah namanya barisan sakit hati. Orang-orang yang sama sakit hati itu cenderung mudah ngumpul, cocok. Begitu ngumpul lebih banyak kan cerita yang buruk-buruk. Gitu ya. Kalau yang begitu dihindari tuh, dihindarin. Cerita kepada seseorang makanya yang bisa dipercaya. Kalau kita cerita, dia tidak menghakimi kita, tetapi menguatkan hati kita. Dan saya dorong jadilah setiap kita orang seperti itu, jadi teman yang seperti itu ya. Karena itulah hakikat gereja, sebenarnya itu komunitas yang seperti itu. Iya tadi kembali lagi bicara soal sakit hati ataupun akar kepahitan itu Pak. Kan firman Tuhan juga mengatakan jagalah hatimu. Iya. Disitulah terpancar kehidupan. Nah ini bagaimana kita tadi kan bilang ya memang kita perlu tempat curhat ya seusia apapun. Jadi bukannya anak ABG saja istilahnya ada gengnya temannya. Usia-usia begini juga perlu gengan gitu kan. Perlu tempat curhat, tetapi juga ada permasalahan yang kadang kan ada yang mengatakan ketika usia tertentu itu kembali lagi ke anak-anak, katakanlah minta perhatian. Nah ini yang seperti yang tadi Bapak katakan sulit untuk didapat karena kesibukan anaknya atau cucunya atau ketika ngomong nggak nyambung. Bagaimana kita ini sebagai katakanlah orang-orang tua ini menjaga hati kita supaya kita tidak mengalami kesendirian, kita tidak mengalami kepahitan atau ketakutan seperti itu Pak. Kembali belajar melihat
anak-anak kita dalam kasih karunia Tuhan. Artinya dalam kasih karunia Tuhan itu kan kita mengasihi tanpa syarat. Kita menerima apa adanya. Kalau ada yang salah kita memberi maaf. Ya memang kadang-kadang ada orang berpendapat, tapi itu kepercayaan yang salah sebenarnya. Orang semakin, nanti kalau tua kembali ke anak-anak, menurut saya harusnya enggak. Itu kan apa yang kita percaya itu yang terjadi toh. Ya, mungkin memang, kenapa kadang-kadang ada perilaku kekanak-kanaan. Perilaku kekanak-kanaan yang dilakukan itu sebenarnya tidak hanya orang tua ya, seumur saya pun yang kekanak-kanaan banyak. Itu tanda sebenarnya caper, cari perhatian. Kenapa caper? Karena merasa kurang dikasihi. Jadi kalau orang itu merasa kurang dikasihi, reaksi negatifnya salah satunya caper. Jadi coba lihat kiri kanan, siapa yang cenderung caper, kurang kasih sayang itu. Jadi karena tadi ya, jadi merasa sepi, jadi merasa nggak dikasihi, walaupun bahasanya macam-macam ya, anakku nggak peduli sama saya, mereka sibuk sendiri. Itu kan intinya sebenarnya merasa nggak dikasih kan, anaknya kok nggak, dia mulai mempertanyakan anak saya mengasihi saya nggak ya, jadi dia merasa ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih. Datang sama Tuhan, sumber kasih itu kepada Tuhan. Sebab kalau bicara inilah kasih itu. Kasih itu dari mana? Yaitu Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, mati bagi kita. Berarti kalau sumber kasih itu bukan anak. Kita harus paham bahwa sumber kasih kita merasa dikasihi, kita merasa diperhatikan. Yang mampu memberikan itu sumbernya itu bukan anak. Jadi kalau anak tidak bisa memberikan seperti yang kita harapkan, mari datang kepada Tuhan. Semakin hati kita dipuaskan dengan kasih Tuhan, kita jadi semakin bisa mengelola dorongan atau tuntutan supaya orang sekitar kita bisa memberi kasih. Karena kita terpuaskan dengan kasih Tuhan. Makanya seperti kalau saya sebenarnya tadi belum saya ini ya, kayak misalnya di perjanjian baru itu kan ada 2 orang lansia yang ketemu bayi Yesus itu loh. Nah, gitu kan, yang pertama kan Hana, Ibu Hana itu, Oma Hana itu. Kemudian yang kedua kan Simeon ya. Simeon itu luar biasa di Lukas 2 ayat 28 sampai 30. Ia menyambut anak itu, menyambut Yesus ya, bayi Yesus, menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Jadi artinya ketika dia ketemu dengan Yesus, alami perjumpaan pribadi, punya kedekatan dengan Tuhan, benar-benar siap nih. Artinya ini yang paling aku butuhkan gitu. Jadi ini yang paling aku butuhkan dalam hidup ini. Kalau anak-anak kita tidak bisa memberikan kasih seperti yang kita harapkan, datang kepada Tuhan sumber kasih itu. Supaya hati kita dipuaskan dengan kasih Tuhan. Secara pribadi, ibadah bersama-sama, atau komunitas rohani gitu ya, tapi secara hubungan pribadi lebih penting. Keintiman dengan Tuhan itu lebih penting. Lari kepada Tuhan saja, udahlah. Oma-oma datang kepada Tuhan, waduh anaknya buat sedih gitu, datang masuk kamar, doa sama Tuhan, curahkan isi hati, udahlah nangis habis-habisan disitulah ya, gitulah, udah curahkan saja. Karena teori konseling itu Bu Rohana ya, orang curhat saja sudah menolong lebih dari 50% katanya, 40-50% bebannya terlepas. Itu hanya cerita kepada teman, padahal temannya juga nggak ngerti, mungkin kita cerita apa saja mungkin nggak ngerti, hanya jawab, oh gitu ya, ya ampun berat ya kamu ya, waduh kalau aku nggak sanggup cuma gitu, nggak memberi solusi. Itu saja separuh beban yang membuat kita tertekan itu terangkat itu. Nah, kalau kita curhatnya sama Tuhan, kira-kira berapa persen tuh? Jangan-jangan semuanya langsung terangkat kan? Ya, jadi semakin dipuaskan kasih Tuhan, tuntutan kita terhadap
untuk mendapatkan kasih dari orang sekitar, dari anak-anak, dari pasangan, dari teman, dari hamba-hamba Tuhan itu pasti tidak terlalu, kadang-kadang kan tuntutan yang tidak bisa dipenuhi gitu loh. Kadang-kadang kan gitu jadi tuntutan gitu ya. Ya, jadi utama justru curhatnya itu sama Tuhan ya. Betul. Ya. Iya. Ya, jadi merapatlah lebih dekat gitu kan dengan Iya. Tuhan. Iya. Mungkin kita usia.